Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasu Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen utang. Apa yang dimaksud dengan manajemen utang? Pada dasarnya manajemen utang merupakan proses pelunasan utang yang dimediasi oleh pihak lain yang bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang terlilit utang. Pihak ketiga biasanya akan menentukan jadwal dan ketentuan pembayaran yang baru agar dapat membantu pihak yang berutang dapat membayar dengan jumlah yang terjangkau atau bahkan lebih cepat melunasi utangnya. Pihak ketiga atau yang dikenal sebagai konselor kredit ini biasanya akan menawarkan kepada pihak yang memiliki utang untuk dibantu dalam hal mengatur pembayarannya sesuai kondisi keuangan yang dimiliki oleh pihak utang. Perihal utang yang ditangani bisa berupa KTA, kredit tanpa anggunan, yaitu pinjaman yang didapat tanpa memerlukan jaminan. KPR, kredit pemilikan rumah dan juga kartu kredit. Pihak ketiga ini juga bisa berpelayanan aplikasi dapat membantu para peminjam untuk mengatur keuangan agar mendapatkan solusi dalam melunasi utang-utang yang dimilikinya. Manajemen utang yang baik harus disertai strategi yang tepat agar tidak menambah utang baru untuk melunasi utangnya lainnya atau yang biasa dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang. Apa tujuan dari manajemen utang? Tujuan dari manajemen utang sendiri ialah menjamin pihak yang berutang memiliki kas atau aset yang dapat mendukung kelancarannya dalam membayar utang. Aset yang dimiliki tentunya harus lebih besar dari utang yang dibayarkan, baik utangnya pokok, bunga, dan denda jika ada. Hal ini tentu bermanfaat untuk menghindari risiko gagal bayar. Pemilik utang akan merasa terbantu dengan keringanan pembayaran sesuai kondisi keuangannya, sedangkan pemberi utang tidak khawatir utangnya tidak terbayarkan. Tujuan lainnya ialah agar tidak mempengaruhi perencanaan keuangan lainnya. Besar cicilan utang per bulan setidaknya maksimal 35% dari pendapatan yang dimiliki. Jenis-jenis utang. Utang memiliki beberapa jenis jika dilihat berdasarkan jangka waktu, pengambilan, dan sifat pengelolaan. Dengan memahami jenis-jenis utang, kamu bisa mengoptimalkan manfaat yang bisa kamu peroleh dari utang. Selain kamu juga bisa menghindari keburukan yang bisa ditimbulkan oleh utang. Berikut ini penjelasannya. Berdasarkan jangka waktu, setidaknya terdapat 3 jenis utang berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yaitu utang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Utang ini timbul dikarenakan banyak hal, misalkan pembayaran tertunda pada supplier, piutang dagang, pinjaman modal jangka panjang, dan sebagainya. Berikut ini penjelasannya. Utang jangka pendek atau kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang singkat, biasanya di bawah 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Disebut juga utang lancar karena biasanya dibayarkan dengan aset berupa aktiva lancar. Utang ini bisa ditimbulkan saat kita melakukan transaksi pada supplier atau piutang dagang pada konsumen dengan pembayaran non-tunai. Utang jangka waktu menengah atau uang kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu menengah, biasanya di atas 1 periode akuntansi atau di bawah 10 tahun. Utang jenis ini biasanya terjadi saat kita melakukan pembelian mobil, armada bisnis, atau keperluan pribadi. Utang jangka panjang. Utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang lama, biasanya di atas 10 tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga yang ringan namun tenor yang panjang. Hal ini disebabkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang. Contoh, utang jangka panjang adalah KPR, pinjaman multiguna, dan sebagainya. Jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Selain berdasarkan jangka waktu, utang dibagi menjadi 2 jenis kategori, yaitu berdasarkan sifat pengelolaannya, yaitu utang produktif dan konsumtif. Keduanya selain memiliki sifat pengelolaan yang berbeda juga memiliki manfaat yang berbeda. Keduanya sama-sama baik selama kamu memanfaatkan dengan baik. Berikut ini penjelasan perbedaan utang konsumtif dan produktif. 1. Utang konsumtif adalah utang yang timbul untuk bertujuan konsumsi. Meskipun disebut konsumtif, utang ini bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang besar. Misalkan, kegiatan konsumsi untuk keperluan biaya sekolah anak, biaya rawat inap rumah sakit,
biaya persalinan, inovasi, atau pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Apa saja tips manajemen utang yang baik? Seperti yang sudah dijelaskan, manajemen utang yang baik ialah memiliki perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah baru lainnya. Terjerat dari lilitan hutang merupakan kondisi yang sangat diinginkan. Cara terbaik ialah berkomitmen merubah kondisi keuangan Anda ke arah yang lebih baik. Selesaikan satu persatu tanggungan yang Anda miliki dan hindari utang baru. Berikut langkah yang dapat dialihkan jika sudah terlanjur terjerat utang dan ingin mulai melunasinya. 1. Buat perencanaan. Perencanaan yang dibuat ini ialah perencanaan mengenai prioritas uang yang harus dibayarkan. Memprioritaskannya bisa dimulai dengan menentukan mata uang yang jumlahnya paling banyak dan suku bunganya paling tinggi. Suku bunga dan denda yang tinggi dapat membuat pinjaman terasa tercekik, karena bisa jadi bunga yang Anda melebihi utang pokok yang diberikan. Prioritas uang kedua adalah utang yang melibatkan jaminan, contohnya utang yang harus memberikan jaminan sertifikat aset yang dimiliki. Jika tidak segera dilunasi, maka aset tersebut tidak akan menjadi milik si peminjam. Utang ini juga termasuk KPR karena lengah membayar cicilan pastinya akan menyebabkan aset disita. Pastinya akan muncul masalah baru setelah ini. Dengan membuat perencanaan, kamu akan merasa terbantu untuk mengetahui jumlah seluruh utang yang harus dibayarkan dan menyiapkan untuk menyelesaikan utang tersebut tanpa harus mengganggu dana kebutuhan lainnya. 2. Penggabungan utang. Konsolidasi atau penggabungan utang ini dimaksudkan agar kamu hanya membayar utang dari satu pihak saja. Jadi kamu melakukan pinjaman baru sejumlah seluruh utang yang kamu miliki dengan tujuan untuk melunasi utang-utang yang terpisah saat ini. Hal ini dapat dilakukan apabila kamu memiliki utang lebih dari satu tempat. Dengan menggabungkan utang, kamu akan sedikit teringankan karena dapat mengelola keuangan untuk membayarkan utang yang lebih sesuai kemampuan dan juga tenor pembayaran yang lebih lama. Asalkan utang baru yang kamu munculkan ini benar-benar mengalihkan pembayaran utangmu hanya dengan satu jalur. 1. Pakai aset yang dimiliki. Jika kamu memiliki aset yang tersimpan sekiranya mampu digunakan untuk membayar maupun mencicil utang, tidak dapat salah aset itu digunakan. Aset di sini meliputi tanah, tabungan, deposito, emas, perhiasan, bahkan aset lainnya yang memiliki nilai manfaat. Bukankah aset yang dimiliki memang untuk jangka panjang dan keperluannya mendesak? Jangan ragu untuk melepasnya, karena dengan melepas aset yang kamu miliki, beban utangmu akan sangat berkurang dan bahkan lunas. Jika utangmu mulai terselesaikan, aset tersebut dapat dikumpulkan lagi dari awal. 2. Negosiasi. Apabila kondisi keuanganmu memang sudah sangat sulit sehingga tidak mampu membayar atau bahkan mencicil utang, cobalah menceritakan secara jujur kondisi yang dialami saat ini kepada pemberi utang, baik itu perorangan maupun lembaga. Setidaknya ada niatan baik untuk tetap membayar utang yang dimiliki meskipun terlambat. 1. Tekan pengeluaran sebisa mungkin. Niat membayar utang perlu direalisasikan dengan menekankan pengeluaran. Pengeluaran yang tidak terlalu penting atau bahkan tidak penting sama sekali memang harusnya dihindari. Mulailah pintar untuk membedakan mana keinginan dan kebutuhan sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk tambah melunasi utangmu. Hiduplah dengan lebih sederhana, tahan ego dan gengsi yang selama ini Anda karena tuntutan banyak orang. Tidak perlu terlihat mewah dan mengikuti standar orang-orang jika memang kondisimu belum mampu untuk mencapainya. Alih-alih mendapat pujian, hal ini justru membawa petaka bagi kamu di kemudian harinya. 2. Jangan membuka lubang baru. Kesalahan fatal yang dilakukan sebagian masyarakat ialah gali lubang tutup lubang, atau dengan menambah utang baru untuk membayar utang lainnya. Jika utang barunya mencukupi untuk membayar semua tunggakan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun jika jumlahnya hanya sebagian kecil dari total utang, maka hal ini dapat membuat utang makin membengkak.
Utang baru yang ditimbulkan dengan tenor cepat hanya akan membantu sesat tanpa sadar. Hal ini justru menyesatkan karena utang baru tersebut juga harus dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat, terlebih jika pinjaman dan suku bunganya lebih tinggi, bukan malah mengurangi jumlah utang, tapi yang ada hanya menambah jumlah utang dari sebelumnya. Cara menghindari utang. 1. Membuat anggaran. Pembuatan anggaran yang jelas dapat membantu mengatur jumlah pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pokok telah terpenuhi, tidak hanya dengan anggaran akan berpotensi mengarah pada utang apabila dana untuk kebutuhan pokok justru digunakan untuk hal yang lain. Oleh karena itu, pastikan untuk membuat anggaran secara jelas dan terperinci. Anda buat memulai dengan membuat anggaran harian. Menetapkan skala prioritas. Selain anggaran dana, penyusunan skala prioritas juga menjadi salah satu cara menghindari utang yang ampuh. Skala prioritas juga penting untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan juga lebih bijak. 3. Hindari gaya hidup konsumtif. Cobalah untuk hidup sesuai dengan kemampuan, maknanya pastinya untuk mendahulukan kebutuhan daripada sekedar mengikuti tren. Perilaku hidup konsumtif sering menjadi faktor utama seseorang mengajukan utang. Hal tersebut dikarenakan pendapatannya belum mampu memenuhi standar yang diinginkan. Mengikuti tren dan bersikap boros justru akan membawa pada banyak permasalahan lainnya, terutama dengan meminjam uang. 4. Rutin menabung adalah kebiasaan efektif yang menghindari utang meski banyak yang kesulitan untuk memulainya. Perlu diketahui bahwa menabung adalah menyisihkan sebagian pendapatan, bukan menyiksakannya. Dengan demikian, bisa menabung secara rutin. 5. Siapkan dana darurat. Pada umumnya, utang muncul karena adanya keperluan mendesak dan tidak ada alokasi dana untuk hal tersebut. Disinilah pentingnya memiliki dana darurat, alih-alih mengajukan utang. Jadian lebih setiap kondisi darurat datang. Demikian pembahasan tentang manajemen utang dan tips menghindari utang yang perlu diketahui. Pada dasarnya, manajemen utang bertujuan untuk membantu peminjaman melunasi utangnya melalui sejumlah cara yang disesuaikan dengan kondisi finansialnya. Dari pembahasan di atas, bisa diketahui bahwa utang terkadang menjadi hal yang tak terhindarkan bagi sejumlah orang. Terima kasih.